Komik mini demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam bentuk karya oleh Nur Endi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kutawaringin Barat. Dalam suatu hari, di sebuah ruang guru di sekolah, terdapat dua orang guru sedang berdiskusi dan berbincang-bincang. Selamat siang Pak Indi, kok kelihatannya sibuk sekali hari ini? Mau kemana Pak? Siang Pak Julius, ini loh Pak, menyiapkan pembelajaran untuk besok. Kan masih besok Pak. Nah, mumpung proses pembelajarannya masih besok, jadi hari inilah kesempatan yang pas untuk mempersiapkannya Pak. Benar Pak, jadi besok kita tinggal aksi ya Pak. Oh ya, pembelajaran yang baik menurut Bapak itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya, pembelajaran yang baik itu bisa kita adopsi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Pak. Memangnya filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa Pak Indi? Yang saya pahami, begini Pak Julius. Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 gagasan utama dalam sistem persekolahan yang bisa kita ejawantahkan dalam proses pembelajaran di kelas. 3 gagasan utama tersebut diantaranya yang pertama, taman siswa, yang kedua, among, yang ketiga, pamong. Jadi, ada 3 gagasan utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita adopsi ke dalam proses pembelajaran di sekolah kita ya Pak? Ya, itu diantaranya Pak. Lalu, bentuk konkret pengejawantah dalam tugas kita sebagai guru dari ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut apa sih Pak Endi? Sesuai dengan konsep taman siswa, proses pembelajaran yang kita persembahkan untuk peserta didik harus bersifat menyenangkan. Peserta didik kita berikan kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Kita juga dapat memasukkan permainan sebagai bagian dari metode pembelajaran, sehingga mereka akan merasa betah berada di kelas dan di sekolah. Konsep among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik, sehingga peserta didiklah yang harus menjadi fokus dan prioritas utama dalam proses pembelajaran. Artinya, proses pembelajaran yang kita laksanakan harus berpusat pada peserta didik. Peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Dalam menerapkan peran sebagai pamong, tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan arahan dan tuntunan kepada peserta didik. Peran kita adalah memastikan bahwa peserta didik bergerak ke arah yang benar dan tidak membahayakan masa depan mereka, sehingga mereka dapat menemukan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Oh, jadi begitu ya Pak. Lalu bagaimana konsep-konsep tersebut dapat kita terapkan dalam kondisi modernisasi global seperti saat ini Pak? Nah, dalam kondisi-kondisi seperti saat inilah, kreativitas dan kompetensi kita sebagai pendidik dituntut dan diuji Pak. Dalam proses pembelajaran, kita juga harus mampu menyesuaikan kondisi alam dan kondisi zaman Pak. Di era saat ini, kita harus mampu membuat suasana dan tujuan pembelajaran yang sesuai tantangan hidup abad 21. Tantangan hidup abad 21 ini maksudnya yang menuntut peserta didik untuk memiliki 4 kompetensi atau 4C kan Pak? Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Betul sekali Pak. Oleh karena itu, sebelum kita membantu peserta didik menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, harus dipastikan diri kita menguasai terlebih dahulu.
Untuk dapat mengembangkan kompetensi tersebut, banyak cara yang dapat kita lakukan, Pak Julius. Bisa melalui diklat daring, seminar, saling berbagi pengalaman dengan komunitas, atau bisa juga dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Wah, menarik sekali Pak. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Endi, saya semakin bersemangat untuk terus mengembangkan diri. Saya juga mau mendaftarkan diri untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya, Pak. Bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Ayo bareng-bareng kita bergerak dan maju bersama demi tercapainya tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar.